Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kita boleh meluangkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama melalui persekutuan kelompok doa pada malam hari ini. Mari kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi satu pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, pada saat ini ya Tuhan kami datang menghampiri Engkau di dalam penyembahan kami. Biarlah Tuhan menyertai penyembahan kami pada malam hari ini dari awal sehingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan di dalam penyembahan kami pada malam hari ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan satu pujian lagi dengan menyanyi dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 78. Di atas Yesus sekarang. Salahku tidak yang lain melainkan darah domba-Mu. Mamaku pun seperti kain yang merasa Tuhanku. Di atas Yesus sekarang aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebaruku. Yesus pun kekal ku berteduh dan tak sesat. Bila ombak memecahku, tak gentar ku soraklah. Di atas Yesus sekarang aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebaruku. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Ya Tuhan, terpuji nama-Mu, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya karena kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan hati kami untuk dapat memahami firman-Mu, menerimanya, dan menerapkan kehidupan kami semuanya. Hamba-Mu secara khusus Engkau pakai menyampaikan firman pada saat malam ini. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu dapat berkata-kata sebagaimana harusnya hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur atas waktu yang boleh kita pakai pada saat ini bersama-sama datang belajar dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, saya ingin membawa kita merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah satu judul, yaitu berdiri teguh di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi, berdiri teguh di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam membangun sebuah rumah atau gedung yang sifatnya permanen, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu pondasinya atau dasarnya. Harus dipastikan bahwa pondasinya pondasi yang kokoh, dasar yang kokoh, yang tidak mudah hancur, yang tidak rapuh, dan sebagainya. Supaya dengan demikian, rumah itu bisa berdiri dengan kokoh dan bisa tahan terhadap goncangan apapun juga. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus. Kita juga harus memastikan bahwa kita berdiri atas dasar yang kokoh, atas dasar yang kuat, supaya demikian bagaimanapun kita berhadapan dengan badai hidup ini, kita juga tetap berdiri dengan teguh, dengan kuat, tidak mudah rebah, tidak mudah putus asa dan sebagainya. Kalau kita berdiri atas dasar yang kokoh. Dan dasar yang kokoh itu adalah firman Tuhan. Bukan pengakuan manusia, bukan penilaian manusia, tetapi firman Tuhan. Itulah satu-satunya dasar yang kokoh, dasar yang kuat, yang tidak rapuh, yang pantas kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Nah, agar firman Tuhan ini benar-benar dapat berfungsi sebagai dasar yang kokoh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada Tuhan, maka ada dua poin yang sangat penting kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan ini bukan sekedar kita memasang indera pendengar saja. Bukan sekadar kita menggunakan telinga, lalu mendengar orang menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata, dengan sebuah penjelasan, lalu stop hanya sampai di situ. Bukan hanya itu saja. Ini lebih daripada itu. Kita mengarahkan pikiran kita mengarahkan hati kita pada firman Tuhan. Kita melibatkan hati dan pikiran kita sepenuhnya, arahkan perhatian kita sepenuhnya pada Tuhan. Kita arahkan pikiran kita pada firman Tuhan, agar kita dapat memahami dengan benar apa yang sesungguhnya firman Tuhan sampai kepada kita. Jangan sampai kita salah paham, gagal paham terhadap setiap pernyataan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Dan ini dapat kita lakukan dengan ketika kita menggunakan pikiran kita maksimal. Kita menggunakan pikiran dengan maksimal, itu bukan berarti kita mengandalkan akal manusia kita. Ini bukan karena kita mau mengandalkan kemampuan kita berpikir, bukan seperti itu. Melainkan karena Allah selalu menyatakan kehendaknya, menyatakan kebenaran firman-Nya yang sudah tertulis dalam Alkitab lewat pikiran kita. Allah menghargai pikiran kita. Allah tidak pernah berkata, jangan gunakan akalmu. Tapi malah justru dalam firman itu mengatakan, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap akal budimu. Yang artinya di sini bahwa pikiran harus digunakan dengan maksimal. Untuk dapat mengerti, dapat memahami apa yang sesungguhnya firman Tuhan sampai pada kita. Contoh yang sangat sederhana sekali saudara. Kalau kita mau menggunakan pikiran kita maksimal. Untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kita lihat kisah tentang Paulus dan Silas di dalam penjara. Pada saat kaki mereka sedang terpasung, kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 24-32. Di dalam bagian firman Tuhan itu,
di sana mengisahkan bahwa sementara kaki mereka terpasung di dalam penjara, mereka berdoa, mereka bernyanyi, mereka memuliakan Tuhan. Dan kemudian dalam kisah selanjutnya menyatakan bahwa terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara terlepas dan semua tawanan terlepas. Lalu kemudian selanjutnya kepala penjara itu mau bunuh diri, tapi Paulus mencegah, dan kemudian kepala penjara itu datang bersujud di hadapan mereka berdua, lalu bertanya, apa yang harus saya buat supaya saya selamat? Dan Paulus mengatakan, percaya kepada Yesus. Nah Bapak Saudara, kalau kita lihat hanya sekilas sesuai dengan keinginan manusiawi kita saja, maka sudah dapat dipastikan yang langsung kita ambil sebagai kebenaran dalam bagian ini, yaitu bahwa kalau kita berdoa, memuji Tuhan, maka kita akan lepas dari persoalan lahiriah yang tidak sesuai kita. Itu pasti yang timbul dalam pikiran kita. Tidak jarang kita mendengarkan orang mengkhotbahkan seperti itu, Bapak Saudara. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita, pertanyaannya bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Kita lihat dalam Markus 6 ayat 27. Di sana sangat jelas mengatakan bahwa setelah Yohanes Pembaptis di penjara, bukan dia malah terlepas di penjara, melainkan kepalanya dipenggal di dalam penjara. Dia tidak dilepaskan dari penjara itu. Dia mati dalam penjara. Pertanyaannya, apakah Yohanes Pembaptis tidak berdoa? Apakah Yohanes Pembaptis tidak memuji Tuhan? Saya percaya Yohanes Pembaptis pasti memuji Tuhan. Dia pasti memuliakan Tuhan. Tapi masalahnya kenapa dia tidak terlepas? Jawabannya Bapak Saudara, karena sudah selesai tugas yang dikerjakan. Berbeda dengan Paulus dan Silas. Ternyata masih ada tugas yang harus mereka kerjakan, yaitu memberitakan kabar keselamatan kepada kepala penjara itu pada saat itu juga, Bapak Saudara. Dan pada saat itu mereka bisa menyampaikannya. Maka dapat dipastikan bahwa kebenaran sampaikan tentang Paulus dan Silas itu bukan soal ketika mereka menyanyi, kemudian mereka berdoa, mereka memuliakan Tuhan, lalu karena itu terlepas sendi penjara dan mereka lepas dari penjara itu. Bukan itu, tetap melainkan dalam keadaan apapun juga, meskipun kondisi lahir yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita, tetaplah menaikkan pujian pada Tuhan, tetap berdoa pada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan murni, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Tidak peduli bagaimana keadaan kita. Ini hal yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kebenaran sampai kepada kita bahwa kalau Allah masih mau pakai kita untuk melaksanakan suatu bagian pelayanan Tuhan, bagaimanapun ada hambatannya, Tuhan pasti melepaskan kita dari hambatan itu dan berikan jalan keluar melakukan pelayanan itu. Itulah kebenarannya. Nah, kebenaran yang seperti ini dapat kita ambil, dapat kita temui kalau kita menggunakan pikiran kita dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh untuk memahami firman Tuhan. Dan ketika kita memahaminya, Bapak Saudara, maka saya percaya kita pun bisa menerima firman Tuhan itu meskipun awalnya kita sulit mengerti, sulit menerimanya karena tidak sesuai keinginan kita. Karena setelah kita memahaminya, kita bisa menerimanya dengan sukacita. Ini yang pertama. Jadi mendengarkan firman Tuhan di sini bukan sekedar mendengar gunakan telinga, tapi melibatkan pikiran dan hati kita untuk dapat memahami dan menerima firman Tuhan itu dengan benar. Lalu yang kedua, yang terakhir, yang harus kita perhatikan, lakukanlah firman Tuhan itu. Melakukan firman Tuhan itu. Bagian apa yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan, Bapak Saudara? Apa yang harus kita kerjakan? Apa sih kita lakukan kalau kita melakukan firman Tuhan? Saya percaya pasti yang langsung terlintas dalam pikiran kita itu berkaitan dengan perbuatan baik. Membantu orang lain, menolong orang lain, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, mengambil waktu khusus dalam persekutuan ibadah, ambil waktu khusus bersama Tuhan. Itu memang tidak salah, Bapak Saudara. Tapi itu itu hanya beberapa bagian dari bagian yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam firman Tuhan. Ada satu bagian, ada satu hal yang sering kali kita abaikan berkaitan dengan melakukan firman Tuhan, yaitu taat mengikuti cara Tuhan dalam memakai dan memelihara hidup kita di tengah dunia ini. Ini yang sering kita abaikan, Bapak Saudara. Makanya tidak heran setelah kita sudah merasa banyak berbuat baik untuk Tuhan, melayani Tuhan, membantu orang lain, kita sering berdoa siang malam, kita memuji Tuhan. Lalu ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai keinginan kita boleh bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya melakukan firman-Mu, mengapa saya seperti ini, mengapa seperti ini? Saudara kasih Yesus, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mempersalahkan Tuhan di tengah kondisi yang tidak sesuai kita hadapi. Yang seharusnya kalau kita memang benar melakukan firman Tuhan, kita katakan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk memahami apa yang
ingin Engkau saya kerjakan di tengah pergumulan ini. Itulah seharusnya kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Siap mengikuti, melaksanakan apapun yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam situasi apapun juga. Dengan cara seperti inilah kita melakukan firman Tuhan. Dengan cara seperti ini kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Ingat, orang Yahudi ketaatan mereka pada firman Tuhan secara agamawi begitu luar biasa, sampai sekecil-kecilnya hukum Taurat mereka lakukan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka terima, yaitu ketika Yesus mengatakan dia Mesias. Karena dalam pikiran orang Yahudi, Mesias datang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa manapun juga secara politik. Itu yang ada pikiran mereka. Tapi kenyataannya pada saat itu mereka tetap berada di bawah jajahan Romawi pada saat itu, Bapak dan Saudara. Mereka lupa dalam Yesaya 3 mengatakan tentang Mesias yang menderita. Ada sebuah pengorbanan yang harus dihadapi oleh Mesias. Tapi mereka itu tertutup di pikiran mereka. Tidak tersingkap kebenaran itu. Kenapa? Karena keinginan mereka yang menguasai hidup mereka. Sehingga mereka sulit menggunakan pikiran mereka untuk dapat memahami firman Tuhan, pesan Tuhan, perkataan Tuhan sesungguhnya kepada mereka. Itulah sebab Yesus mengatakan kalau mereka hanya sekadar mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, semua itu sia-sia. Ingat, melakukan satu bagian firman Tuhan, mengabaikan lain sama hanya tidak melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, inilah bagian firman Tuhan ingatkan pada kita pada saat ini. Bahwa kalau kita mau tetap berdiri teguh dalam kehidupan kita, di tengah situasi apapun juga, terbagi di tengah badai hidup ini. Mari tetap berdiri atas firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan satu-satunya sebagai dasar yang kokoh yang kuat di kehidupan kita. Dan untuk itu, tunjukkan sikap yang tepat terhadap firman Tuhan itu. Dengarkan firman Tuhan itu, arahkan perhatian kita sepenuhnya pada firman Tuhan itu. Pahami apa yang sesungguhnya Tuhan katakan pada kita, dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan pada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpuji nama-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami merenungkan pada saat ini. Hamba-Mu stop berbicara, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang sudah hadir dalam diri kami, yang sudah memeterai hidup kami menjelang hari penyelamatan itu, menjelang Kristus datang kedua kali di dunia ini. Roh Kudus akan memampukan kami untuk semakin memahami firman-Mu. Dan bukan hanya sekedar memahaminya, tapi juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini benar tertanam, berakar lebih mendalam, bertumbuh serta berbuah di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan itu, mari kita menaikkan pujian kita lagi dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Dan kita akan memberikan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ku berdiri atas firman-Mu, yang diberi dari dukalah, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini, dan silakan kepada setiap kelompok doa untuk mendoakan bahan doa yang telah disampaikan di kelompok doanya masing-masing. Dan nanti Pak Yusuf yang akan mengaminkan doa kita sekaligus menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada biarlah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kami pada saat ini benar-benar merupakan satu persembahan yang berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, setiap pribadi tidak terkecuali Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kami dalam ibadah kelompok doa pada saat malam ini.
dari awal sehingga sampai di penghujung ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan dalam penyembahan kami pada saat ini itu sungguh-sungguh merupakan satu persembahan yang berkenan serta berbahwa di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kelompok doa, yang dimana setiap kelompok doa sudah ada keluarga yang sudah terjadwal menyampaikan bantuan mereka. Tuhan dapat mengenal, dapat melihat semua apa yang menjadi pergumulan, yang menjadi harapan setiap anggota kelompok doa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab semua itu tepat pada waktu Tuhan dan sesuai dengan cara Tuhan. Dan satu halnya keinginan, kerinduan kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menjalani hidup kami, melangkah dalam rancangan-Mu, dan dengan sabar menantikan waktu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa kami beruntuk untuk jemaat Tuhan yang sudah sakit, siapapun mereka, Tuhan jamah dan pulihkan, baik yang sedang terbaring di rumah maupun terbaring di rumah sakit. Dan berkati juga untuk jemaat Tuhan dalam aktivitas masing-masing. Lindungi dan sertai setiap pribadi tidak terkecuali. Dan Tuhan tolong setiap kami, tingkatkan kekebalan tubuh kami, sehingga kami tidak mudah terserang oleh penyakit apapun, termasuk penyakit virus corona yang sedang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap rekan-rekan pelayanan, dimanapun sedang melayani Tuhan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami bersyukur atas berkat-Mu dalam penyembahan kami dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur telah mengakhiri penyembahan pada saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kelompok doa kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.